Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita menyambung lagi manasik kita, yaitu bagian keempat, pekerjaan haji, halaman 8 buku Husin Kadri. Pekerjaan haji yang pertama, syarat haji ada 6 perkara. Yang pertama adalah Islam, akal, baligh, merdeka, kemudian waktu, dan mengetahui perbuatan haji. Kemudian ada rukun haji 6 perkara. Yang pertama ihram, wukuf, tawaf, sa'i, cukur, tertib pada kebanyakan rukunnya. Kemudian ada lagi wajib haji 6 perkara. Yang pertama ihram dari miqat, kemudian menginap di Musdalifah, kemudian bermalam di Mina, melontar jumratul Aqabah, melontar jumrah yang 3, ula usta Aqabah, kemudian menjauhi yang diharamkan atau larangan ihram. Hadirin jamaah rahimakumullah, duyufur rahman, tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pekerjaan haji itu ada 3 macam. Pertama ada syarat haji, kemudian ada rukun haji, kemudian ada wajib haji. Nah, kita membahas syarat haji. Kemarin sudah kita membahas sifat yang orang yang berkewajiban haji. Nah, ini syaratnya. Syaratnya yang pertama Islam. Nah, sama seperti kita ini Islam. Syarat sah untuk melaksanakan haji. Kalau kada Islam berarti kada sah hajinya. Kemudian akal, berakal. Berakal ini Bapak Ibu bisa membedakan mana duit 10.000 lawan duit 100.000. Iyalah, banyakan manajer kita duit 10.000 kah atau banyakan duit 100.000 kah? Bila nang dijumput 100.000, nah berarti bakal nenek. Iyalah. Nah, orang tuh bakal, iyalah. Kalau nya kada bakal, iyalah jolongi duit 1.000 lawan 10.000, kajumput 1.000. Dikiranya 1.000 menang banyak. Nah, ini belum bakal lagi. Nah, jadi syarat sah untuk melaksanakan haji itu berakal. Yang kemudian yang ketiga, baligh, sampai umurnya. Nah, syarat wayah ini mendaftar haji dulu kan 18 tahun. Wah, ini 12 tahun sudah kawa mendaftar haji. Nah, cuma masa tunggunya itu 26 tahun. Berarti itu sudah sampai benar umurnya. Ketika misalnya kita mendaftar umur 12 tahun, 26 tahun lagi hanya berangkat, berarti umur berapa tuh? 38, parak 40, yalah, sudah beranak. Nah, balik. Nah, kalau kita belum balik, misalnya kita lagi halus misalnya, atau misalnya betianan nang mama lahir misalnya anaknya di Mekah. Nah, ini belum dikatakan haji lah. Karena syarat haji itu balik. Ya, kemudian merdeka diantaranya yaitu aman perjalanannya dari tempat benuanya sampai ke Mekahnya itu aman, tuh merdeka. Nah, artinya kada dalam keadaan berperang atau kada dikuasai atau kada jadi budak. Nah, kemudian yaitu mengetahui perbuatan haji atau jir kita manasik. Nah, kayak pian-pian ini, nah yalah sudah kita manasik yalah di mana-mana, misalnya di majelis kita di KBIHU wadah Ustadz Supia, kemudian di wadah Ustadz Jani atau di wadah Pak Sahidul Kemenak. Dan sudah juga kita mengadakan program misalnya safari manasik atau kegiatan manasik online seperti ini melalui video. Oke. Yang penting pertama tadi Islam, berakal, baligh, merdeka, kemudian mengetahui waktunya, kemudian mengetahui perbuatan haji. Nah, jadi waktu Bapak Ibu. Jadi syarat ini adalah waktu. Kalau bukan waktunya untuk berhaji, maka kada sah juga hajinya. Misalnya pian niat berhaji lah. Ulak pian misalnya nih orang batuntong berhaji. Batuntong berhaji kan Dzul Hijjah berarti Muharram, awal tahun. Soalnya tulak pian ke Makkah. Yalah. Lalu berniat pian nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Bulan Muharram. Sahlah haji pian, kada sah. Kenapa jadi kada sah Pak Ustaz? Lain waktunya. Lain di bulan haji. Bulan haji itu semalam kita bahas ada 3. Apa? Yang pertama yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Syawal 30 hari, Dzulqa'dah 30 hari, Dzulhijjah 10 hari. Ada 70 hari. Itulah waktu yaitu bulan haji atau hari haji. Nah, itu
Barang siapa yang melaksanakan haji maka di bulan-bulan itu, di hari-hari itu. Kemudian rukun haji 6 perkara. Pertama ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima cukur, yang keenam tertib pada kebanyakannya. Bedalah tertib pada kebanyakannya dengan tertib umrah. Kalau tertib umrah itu harus tersusun. Kalau umrah itu kan ada 5 rukunnya. Nah, kelimanya ini harus tersusun. Niat ihram, kemudian tawaf, sa'i, cukur, tertib. Nah, ini harus diurut. Nah, kalau haji ini tertib sesuai kebanyakannya, kebiasaannya. Contohnya, ketika kita berihram niat, yang pertama rukunnya ihram. Kita melaksanakan pakaian ihram. Sebelum pakaian ihram sunnah mandi ihram dan lain sebagainya. Sudah berihram, kemudian kita 8 Dzulhijjah berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf di tanggal 9 Dzulhijjah. Wukuf Bapak Ibu. Nah, ini puncak haji. Yalah. Al-Hajjul Arafah. Haji itu di Arafah. Wukuf di Arafah. Kemudian setelah wukuf, apa yang kita gawi? Iya, mabit ke Musdalifah, kemudian ke Mina melempar jumrah. Kalau sesuai rukunnya setelah wukuf ini tawaf. Tawaf Bapak Ibu. Nah, jadi boleh nanti kita selesaikan dulu wajib hajinya, selesaikan melontar, nanti sampai nafar awal, misalnya hari 12 atau nafar sani hari 13, baru ke Makkah. Ke Makkah. Jadi kan maksudnya seperti ini. Cukur. Kadang kan ketika kita melaksanakan menuntunkan wajib hajinya, melempar jumrah di hari 10, ya, Jumratul Aqabah, kita kan tahalul nih. Nah, sedangkan kalau sesuai tertib, cukur itu terakhir. Nah, tapi karena kita melempar jumrah Aqabah, maka supaya membebaskan kita dari larangan ihram, yang pakaian ihram tadi, kecuali hubungan suami istri, itu kita harus tahalul. Maka disebutlah dengan tahalul awal. Tahalul kita. Nah, lalu didahulukan cukur sebelum tawaf. Nah, ini namanya tertib sesuai kebiasaannya. Jadi ada juga nang pian setelah melempar jumrah itu inya kada betahalul. Nuntungkan selesai dulu, hanya tawaf ibadah, kemudian sa'i, hanya tahalul. Ada juga nang kayak itu. Jadi kita ini kayak apa Pak Ustadz bagusnya? Nah, kita ini bagusnya kita ompati sesuai kloter kita, instruksi kloter kita. Ujar kloter kita setelah dari mabit di Musdalifah menuju ke Mina, kemudian melempar Jumratul Aqabah, kemudian tahalul, maka kita tahalul. Ini lebih ringan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika kita memakai kain ihram ini itu hanya 3 hari aja, hari 8, 9, 10. Sisanya pakai pakaian biasa. Tapi ingatlah, hubungan suami istri ini masih berlaku, ya, sampai selesai tawaf sa'i, kemudian tahalul sani. Nah, namanya tahalul sani ini Bapak Ibu bukan bercukur lagi, tapi apa, hanya isyarat selesai sudah. Selesai setelah sa'i itu selesai sudah. Gak ada bercukur lagi. Kalau misalnya harus gundul kah pulang. Nah, tapi bagus saja menhana begundul, yalah. Nah, jadi kita paham lah artinya ihram, wukuf, tawaf, namanya tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian cukur, kemudian tertib pada kebanyakan rukunnya. Kemudian wajib haji 6 perkara Bapak Ibu. Wajib haji ini beda dengan syarat dan rukun lah. Kalau syarat, kalau kada tagawi berarti kada sah. Salah satunya kah kada tagawi, kada sah. Contoh misalnya kada Islam, kada sah, atau kada bakal, kada sah. Rukun, nah rukunnya kada tagawi. Beda lah, tadi ulun mandakan haji ini boleh aja cukurnya tadahulu pada tawafnya, asal yang penting tagawi. Nah, ini kada tagawi. Contoh misalnya ketika ihram, wukuf, selesai melempar jumrah, inya tahalul, sekalinya bulik ke Makkah, kada magawi tawaf sa'i. Nah, ini kada sah juga. Atau sa'inya kada tagawi. Nah, ini kada sah juga Bapak Ibu. Nah, jadi syarat lawan rukun itu apabila kada tagawi, maka kada sah hajinya. Nah, beda dengan wajib haji. Wajib haji ini apabila kada tagawi, maka bayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Pertama, ihram dari mikot. Nah, kita di mana Pak Ustadz mikatnya ketika berhaji kaina? Kita mikatnya itu di pondok kita, di hotel kita.
ketika subuh ulun instruksikan pian, ulun katuki kamar pian berataan Bapak Ibu seberataan sebelum kita berniat kaina pian mandi ihram terlebih dahulu. Nak apa niatnya nawaitul gusla lil ihrami lillahi ta'ala, sengaja aku mandi untuk berihram karena Allah Ta'ala, atau sengaja aku mandi ihram karena Allah Ta'ala. Mandi pian kayak apa pian mandi janabat kayak pakai itu juga, mandi besar kayak itu juga, mandinya bersabun pian bawangnya baru sikat gigi dan sebagainya. Nah kemudian selesai mandi itu tadi kita potong kuku. Jadi bolehlah motong kuku sebelum berniat. Motong kuku, bersihkan korek telinga, korek hidung segala, supaya jangan sampai ketika kita sudah berihram lalu Anda berkorek-korek sudah bercukur-cukur dan sebagainya, sudah bersih kita. Kemudian wajib haji yang tadi adalah ihram dari miqat. Tambah ihram kita dari tempat miqat kita, mulai dari hotel kita. Nah, kemudian menginap di Muzdalifah. Nah, ini adalah wajib haji. Tapi berbeda dengan skema tanazul atau murur ya. Tanazul itu artinya singgah. Kalau murur itu berlalu. Nah kalau kayaknya kita melihati instruksi dari ketua kloter. Kalau jar ketua kloter orangnya padat, sasak, banyak dan sebagainya, pada memungkinkan untuk kita turun, maka kita berlalu. Nah itu kada bayar dam karena memang sudah ada skemanya. Kemudian bermalam di Mina. Nah bermalam di Mina sama julun tadi lah, kita melihati instruksi dari ketua kloter. Ternyata misalnya ketika kita sampai di Mina, di pemondokan kita, sekalinya orang sasak atau kada dapat makan, misalnya kelaparan orang, atau misalnya macam-macam ada kejadian apa misalnya. Nah ini kan kita boleh kada bermalam di Mina. Cuma tadi syaratnya kita bayar dam. Karena ini masalah ialah ini aturan. Nah aturan. Jadi bahasanya tuh kita ini berpahala. Pahalanya apa? Ketika kita bayar dam tadi, pahalanya tuh sama dengan kita bersedekah. Kemudian melontar Jumratul Aqabah. Nah di hari 10 melontar Jumratul Aqabah ini wajib haji. Wajib haji. Nah, bagi yang kada kawa, ini bayar dam. Kemudian melontar Jumratul Aqabah yang 3 pula Usta Aqabah di hari 11, 12, 13 yang naparsani. Kemudian menjauhi yang dilarang. Nah ya itu larangan ihram. Larangan ihram kan ada 9. Insyaallah akan kita bahas berikutnya apa aja larangan-larangan ihram itu. Itu aja dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.